Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati at-tulab wa talibat as-shaf at-tasi. A'adakumullahu jami'an. نواصل درسنا اليوم ما زلنا نتكلم عن القضاء والقدر. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih berkaitan antara qada dan qadar ya. Ini bisa antum lihat. Ini yang Ustadz buka ini bukan dari buku pelajaran ya. Ini Ustadz ngambil sendiri materinya dari internet ya. Di sini ada rangkuman-rangkuman tambahan tentang qada dan qadar. Karena Ustadz lihat buku yang kita pakai itu masih kurang materinya ya. Makanya Ustadz tambahi. Lalu kemudian juga untuk di kelas 3 ini, di semester berapa ini? Semester genap ini, itu materinya cuma sedikit ya. Cuma membahas tentang takdir. Maka dari itu Ustadz ambil sebagian materi dari luar buku. Dan ini ada sesuatu yang penting tidak ditulis di buku ya. Oke, sama-sama mari kita bahas. Kita mulai antara qada dan qadar. Dalam pembahasan takdir, pakai bahasa Indonesia ya biar lebih lebih enak antum pahami. Dalam masalah takdir kita sering mendengar istilah qada dan qadar. Ini merupakan rukun iman yang terakhir ya. Dua istilah yang serupa tapi tak sama, mirip dia. Qada artinya menetapkan, qadar artinya mentakdirkan. Mempunyai makna yang sama jika disebutkan salah satunya, namun memiliki makna yang berbeda tatkala disebutkan bersamaan. Maknanya mendekati, tapi kalau sudah disebut ya bersamaan, qada dan qadar maknanya berbeda. Jika disebutkan qada saja maka mencakup makna qadar. Ketetapan Allah masuk juga di situ takdir Allah. Demikian pula sebaliknya. Kalau kita bicara qadar, masuk juga qada Allah, ketetapan Allah ya. Namun jika disebutkan bersamaan maka qada maknanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Kalau qada dan qadar digabung ya. Diucapkan dalam satu satu kalimat. Kalau bahasa Arabnya satu jumlah. Kalimat itu dalam bahasa Arab cuma satu kata. Kalau di bahasa Indonesia udah beberapa kata jadi satu ya. Maka qada maknanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah pada makhluknya. Ini qada sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada makhluknya, baik berupa penciptaan, peniadaan maupun perubahan terhadap sesuatu. Sedangkan qadar, ini di nanti Ustadz kasih filenya ya. Antum tandai atau catat. Sedangkan qadar maknanya adalah sesuatu yang telah ditentukan Allah sejak zaman azali. Ini beda ya, qada ketetapan Allah. Bedanya waktunya ya. Sesuatu yang telah ditetapkan Allah, itu namanya qada. Adapun qadar yang telah Allah tetapkan dari zaman azali. Zaman azali ini sejak awal ya, sebelum adanya manusia sudah Allah tetapkan. Dengan demikian qadar lebih dulu kemudian disusul dengan qada. Takdir duluan baru qada ya. 4 prinsip beriman kepada takdir. Ini dicatat poin penting ya. Ada 4 prinsip untuk beriman kepada takdir. Beriman kepada qada dan qadar atau 4 rukun. Rukun tuh prinsip sama artinya ya. 4 rukun untuk memahami qada dan qadar atau 4 prinsip. Apa itu? Yang pertama, ini al-ilmu. Ada tulisan bahasa Arabnya ya. Insya Allah antum sudah bisa baca ini. Al-ilmu. Apa artinya ilmu itu? Mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dengan ilmunya yang azali ya, yang ada sejak zaman dahulu ya. Dan abadi. Abadi juga itu artinya sama ya, dalam bahasa Arab itu azalian, abadian. Dari awalnya Allah ada itu sudah tahu apa yang terjadi di masa depan.
tentang segala sesuatu yang terjadi, baik perkara yang kecil maupun yang besar, yang nyata maupun yang tersembunyi. Maunya ini yang nampak ya, yang nampak maupun yang tersembunyi, baik itu perbuatan yang dilakukan oleh Allah maupun perbuatan makhluknya, semuanya terjadi dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini artinya dengan ilmu Allah, dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengetahui yang terjadi hari ini, yang masa lalu dan masa depan. Allah tahu semuanya ya. Nah, tanpa kita beritahu pun Allah sudah tahu. Maka dari itu kejadian 100 tahun, 1 juta tahun yang lalu, ribuan tahun yang akan datang, jutaan tahun yang akan datang, ya enggak tahu ya, sampai kiamat pokoknya, itu Allah sudah tahu dari awal adanya ya. Dan ini perlu kita ilmunya Allah ini, Masya Allah ya, mencakup segala sesuatu ya. Sesuatu yang kecil maupun yang besar, perkara yang yang bersifat global ataupun yang umum atau yang detail ya. Di sini sebagaimana Ustadz jelaskan pada pertemuan kemarin ya, ada ya orang-orang filsafat. Ini salah satunya Ibnu Sina ya. Ibnu Sina ini orang hebat ya masalah kedokteran, tapi dia ada pemikiran menyimpang dalam masalah takdir. Ibnu Sina ini mengatakan bahwasanya Allah itu cuma tahu sesuatu yang umum, tidak mengetahui sesuatu yang detail. Contohnya apa? Sesuatu yang umum itu seperti ya kapan terjadinya kiamat, kapan dunia ini hancur, itu Allah tahu. Tapi menurut Ibnu Sina, sesuatu yang detail seperti jumlah daun, jumlah pasir, itu Allah tidak tahu. Ini akidah menyimpang ya, akidah yang sesat dari Ibnu Sina. Yang benar Allah itu maha tahu semuanya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan Allah mengetahui semut yang hitam bersembunyi di batu yang berwarna hitam di malam hari yang gelap. Itu pun Allah udah tahu ya. Jumlah daun dalam Al-Quran juga, jumlah daun yang ada di muka bumi ini Allah tahu. Jumlah air laut berapa liter itu Allah tahu semuanya ya, dengan detail. Tidak ada 1 senti pun 1 liter pun yang kurang atau apalah. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Kitabah. Apa Al-Kitabah itu? Kitabah itu artinya menulis ya. Kitabah itu di sini dalam masalah takdir adalah mengimani bahwasannya Allah telah menulis dalam Lauhul Mahfuz catatan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Tidak ada satupun yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi kecuali Allah sudah catat. Ini dia ya, Kitabah. Kita harus meyakini bahwasannya Allah itu udah mencatat amal kita ya. Udah dituliskan jalan hidup kita itu bagaimana, ditulisnya di mana? Di Lauhul Mahfuz. Dicatat Allah telah menulis takdir kita di Lauhul Mahfuz. Ini dalilnya 1 surah Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Al-Hajj ayat 70. Kita baca artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwasannya Allah itu mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Di langit itu siapa? Malaikat ya, di bumi manusia, jin dan makhluk lainnya. Bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab. Kitabnya itu Lauhul Mahfuz ya. Itu udah Allah tulis. Apa yang terjadi di masa lalu, masa depan, masa sekarang, udah Allah tulis semua. 50.000 tahun sebelum diciptakannya manusia. Kita baca ayat selanjutnya, Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib. Dan pada sisi Allah, dan Allah itu memiliki kunci-kunci gaib. Perkara gaib itu Allah sudah tahu semuanya. Bahkan bukan hanya manusia, jin pun Allah tahu ya. Jin yang ini sedang ngapain, jin ini matinya kapan, jin ini lahirnya kapan, itu Allah tahu semuanya. Kita baca, Illahu wa ya'lamu ma fil bahri wal bahar. Dan Allah mengetahui apa-apa yang terjadi di darat dan di bumi. Wa ma tasqutu min waraqatin. Ini dia.
dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, ya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak pula jatuh sebiji. Nah, itu biji itu sangat kecil, ya. Nah, bayangi kayak biji apa, biji-biji, ya, biji-biji sayur itu. Ada kan yang kecil-kecil itu, kalau lombok itu ada bijinya. Itu biji-biji yang kecil itu pun di dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu pun yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Nah, ini dia. Ada yang namanya itu apa, al-qalam, ya, sesuatu yang paling pertama Allah ciptakan tuh al-qalam, pena. Nah, dalam pena itu Allah memerintahkan kepadanya untuk menulis takdir yang terjadi di dunia ini. Nah, ini dari as-sunnah, hadis Nabi. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun. Nah, ini dicatat ini. Nah, ini takdir kita, nasib kita sudah Allah tetapkan itu sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah, rukun yang ketiga yaitu masyiah. Nah, masyiah apa artinya? Mengimani bahwa kehendak Allah itu meliputi segala sesuatu, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik perkara besar maupun perkara kecil, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang terjadi di langit maupun di bumi. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Masyiah itu artinya kehendak, ya, atau keinginan Allah. Baik itu perbuatan Allah sendiri maupun perbuatan makhluknya. Nah, ini perlu dicatat ini, ya. Al-masyiah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, di dunia ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak Allah tidak menetapkan sesuatu dengan saran dari nabinya, dari siapa, dari malaikatnya, enggak, ya. Kalau yang antum pernah lihat di film-film itu, ada dewa-dewa mau menetapkan sesuatu, mau nurunkan bencana, dewanya itu minta persetujuan dari malaikatnya, minta nasihat. Kalau Allah enggak, ya, Tuhan kita, Allah ini berkehendak sesuai dengan yang Allah inginkan. Allah mau turunkan hujan hari ini di sini, maka turunlah hujan. Allah mau turunkan gempa, Allah mau angkat corona ini, semuanya dengan keinginan Allah, bukan karena bukan karena nasihat atau saran dari para malaikat, ya. Dan juga ketika Allah mau matikan manusia, bukan karena Allah itu takut sama dia, tapi memang Allah sudah takdirkan. Nah, itu, ya. Nah, ini masyiah, segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Dan rukun yang keempat adalah al-khalqu, yaitu mengimani dengan al-khalqu itu artinya penciptaan, ya. Mengimani dengan penciptaan Allah. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, yang nyata maupun yang tersembunyi. Ciptaan Allah mencakup segala sesuatu dari bagian makhluk beserta sifat-sifatnya. Perkataan dan perbuatan makhluk itu termasuk ciptaan Allah. Nah, ini dia dalilnya. Allahu khaliqu kulli syai', dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia memelihara segala sesuatu. Kepunyaannya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka itulah orang-orang yang merugi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat itu. Nah, ini, ya, prinsip yang keempat, yaitu al-khalqu, bahwasannya semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ciptaan makhluk, ya. Adapun makhluk itu hanya menemukan, ya, atau dalam bahasa Arabnya itu ikhtara'a, atau juga iktasyafa, mengungkap penemuan baru. Semuanya sudah ada, semuanya sudah Allah tahu, ya. HP ini, komputer, apalagi manusia hanya menemukan, ya. Yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau berkehendak,
Komputer itu udah jadi di zaman Nabi Adam. Kalau Allah mau berkehendak di zaman Nabi Muhammad udah ada Android ya. Tapi Allah Allah berkehendak Android itu hanya ada di zaman kita dan seterusnya ya. Nggak ada di zaman dahulu ya. Termasuk perbuatan kita juga Allah yang ciptakan. Nah, ini akidahnya Ahlussunnah ya. Tapi perlu digarisbawahi. Perbuatan kita, perilaku kita, sifat kita, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita masih diberi masyiah, diberi ikhtiar, diberikan kebebasan dalam melakukan perbuatan kita. Contohnya antum mau makan, mau minum, mau mandi, bebas kan antum, nggak ada antum seperti boneka atau seperti seperti wayang itu digerakkan oleh Allah, nggak ada. Semuanya memang diciptakan Allah, tapi Allah masih memberikan kita kebebasan, memberikan kita ikhtiar, memberikan kita masyiah untuk melakukan sesuatu. Ini. Termasuk juga termasuk juga bencana ya. Bencana itu ya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang bencana itu terjadi karena ulah manusia ya. Karena mungkin manusianya ya sudah banyak tidak beriman, karena mungkin manusianya banyak melakukan dosa, banyak melakukan syirik, makanya Allah turunkan bencana kepada mereka. Contohnya Nabi Nuh ya. Zaman Nabi Nuh ini manusia ini syirik semua ya. Bahkan Nabi Nuh berkata, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan biarkan seorang pun di zaman Nabi Nuh ini beliau berkata, jangan biarkan seorang pun tersisa di muka bumi ini. Itu doanya Nabi Nuh ya. Kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya yang naik kapal beliau ya. Naik bahasa lainnya dari Bahtera. Bahtera itu kapal yang gede ya. Kapalnya Nabi Nuh. Itu karena kekufuran dan kesyirikan umatnya Nabi Nuh. Kita lanjut ini terakhir ini, antara kehendak makhluk dan kehendaknya. Beriman dengan benar terhadap takdir bukan berarti meniadakan kehendak dan kemampuan manusia untuk berbuat. Ini udah usah jelaskan tadi ya. Kita diberikan kehendak, kemampuan untuk berbuat. Hal ini karena dalil syariat dan realita yang ada. Dalilnya ada dan realita ya, kenyataannya ada. Antum mau makan, monggo. Mau ndak makan, monggo. Mau mandi silahkan, mau ndak mandi silahkan ya. Apakah antum ketika mandi itu seperti boneka yang digerakkan atau seperti wayang? Enggak ya. Antum mau sekolah silahkan. Mau mau bolos silahkan. Apakah antum ketika sekolah itu seperti boneka yang digerakkan? Enggak ya. Ini dia dalilnya. Dalil dari Al-Quran surah An-Naba ayat 39. Ini antum sudah hafal semua insya Allah ya. Kelas 3 nggak hafal juz 30, kembali lagi ke kelas 1. Kata Allah, Dalikal yaumul haq faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'abah. Dan itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Ini dia. Barang siapa yang menghendaki artinya manusia yang mau kembali kepada Tuhannya, maka dia akan kembali. Barang siapa yang mau bertobat kepada Tuhannya, maka dia akan bertobat. Yang tidak mau bertobat ya tidak bertobat. Bukan nunggu hidayah ya, tapi ya, kita diberikan masyiah, diberikan pilihan, diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan kita. Meskipun amal perbuatan kita itu Allah yang buat ya. Selanjutnya, nisa'ukum harsul lakum. Ini tidak usah kita baca ini ya. Kita lanjut ayat setelahnya. Adapun tentang kemampuan makhluk Allah menjelaskan surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul lakum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Di sini dia kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Kita lewati. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, yang mendapat pahala dari kebajikannya yang diusahakan, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Nah, ini artinya manusia mengerjakan tuh sesuai dengan masyiah, kehendaknya ya. Nah, ini tidak bisa beralasan kita kepada Allah, ya Allah, Engkau yang menciptakan kami dan perbuatan kami, kenapa kamu masukkan kami ke dalam neraka? Nah, tidak bisa kita beralasan seperti itu, karena di akhirat kelak tangan kita, kaki kita ini bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya ini tangan dan kaki kita ini digerakkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, sedangkan realita yang ada menunjukkan bahwa setiap manusia mengetahui bahwa dirinya memiliki kehendak dan kemampuan. Dengan kehendak dan kemampuan dia melakukan atau meninggalkan sesuatu. Nah, ini antum bisa melakukan kebaikan, bisa meninggalkan dosa, itu tergantung antum ya. Ia juga bisa membedakan antara sesuatu yang baik dan benar. Nah, sesuatu yang terjadi dengan kehendaknya. Nah, ini langsung aja ke ayatnya ya. Liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Yaitu barang siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Dan karena semuanya adalah milik Allah, maka tidak ada satupun miliknya yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki olehnya. Nah, ini saja. Insya Allah materi selanjutnya kita sambung di pertemuan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.